Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran berikut ini yang disampaikan dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai topik etika dalam hubungan antar perusahaan, yang mana topik ini nanti akan dijelaskan secara lebih detail pada bagian-bagian slide berikut ini. Adapun tim yang akan menjelaskan ini terdiri dari Anggun Sri Dewaratnasari, Kusnanik Mufidah, Hani Agustiani, Yasmin Safitri. Topik yang akan kami sampaikan ini meliputi beberapa topik-topik pembahasan berikut ini. Pertama, tim akan mencoba menjelaskan tentang peran etika bisnis. Yang kedua, fungsi dan etika bisnis terhadap perusahaan. Lalu, jenis-jenis hubungan antar perusahaan dalam bisnis, etika perusahaan dengan kreditur, pemasok, pelanggan, dan pesaing, mitra kerja, media massa, dan pemegang saham. Faktor yang mempengaruhi pelanggan, etika di dalam perusahaan. Kemudian, topik alasan yang mendorong perusahaan melakukan pelanggaran. Kemudian, apa sanksi untuk pelanggaran etika bisnis bagi perusahaan? Dan yang terakhir, kami coba menyampaikan dalam bentuk contoh-contoh kasus yang relevan. Kami berharap penayangan ini dapat bermanfaat bagi penonton semuanya dan bisa menarik beberapa kesimpulan-kesimpulan. Tentu apa yang kami sampaikan ini masih ada keterbatasan dalam pemahaman, oleh karena itu kami mohon maaf. Semoga apa yang ditayangkan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian pengantar dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita memasuki topik tentang peran etika bisnis. Nah, menurut Richard, yang dikutip pada tahun 2018, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil memerlukan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, memiliki produk yang baik. Nah, produk yang baik ini adalah salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Nah, yang kedua, yaitu memiliki manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu menjadi landasan penting dalam pengelolaan perusahaan. Ya, perusahaan itu memerlukan manajemen yang efektif dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian kegiatan bisnis. Nah, yang ketiga itu memiliki etika. Etika itu merupakan prinsip dan nilai-nilai moral yang diterapkan dalam kegiatan bisnis. Nah, perusahaan ini perlu memiliki kebijakan etika yang kuat, mematuhi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta mengedepankan integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan perilaku yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Next. Nah, di sini topik selanjutnya ada fungsi dan etika bisnis terhadap perusahaan. Yang pertama itu ada etika bisnis di bidang akuntansi. Di sini mencakup kejujuran, integritas, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi, yaitu syarat mutlak yang harus ditetapkan oleh fungsi akuntansi. Nah, kejujuran di sini adalah prinsip yang mendasar dalam akuntansi. Nah, integritas di sini itu berkaitan dengan moralitas dan dalam praktik akuntansi. Nah, pada akurasi di sini itu menjelaskan tentang prinsip penting dalam akuntansi yang menekankan pada keakuratan informasi keuangan. Etika bisnis yang kuat dalam bidang akuntansi ini membantu melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan itu mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada etika bisnis di bidang keuangan. Hal yang menyangkut mengenai kewajaran itu pada bidang keuangan secara luas. Hal ini mengacu pada perlakuan yang adil, transparan, proporsional dalam hal keuangan. Etika bisnis yang kuat dalam bidang keuangan itu penting untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan perusahaan serta melindungi kepentingan semua pemangku yang terlibat. Next.
Yang ketiga itu ada etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Etika ini membahas mengenai hubungan yang dilakukan perusahaan dengan para pelanggannya. Perusahaan itu harus berusaha memberikan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, etika bisnis yang kuat dalam hal ini membantu membangun kepercayaan, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan menciptakan reputasi yang baik bagi perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada etika di bidang teknologi informasi. Nah, etika dalam teknologi informasi ini melibatkan pengembangan dan penggunaan teknologi yang etis. Nah, perusahaan itu mematuhi prinsip-prinsip yang etis dalam pengumpulan data, penggunaan kecerdasan buatan, kecerdasan data, dan teknologi lainnya. Mereka itu harus mempertimbangkan dampak sosial, privasi, dan keadilan dalam pengembangan dan implementasi teknologi. Nah, biasanya etika bisnis dalam teknologi informasi ini membantu membangun kepercayaan, menjaga integritas, dan menciptakan dampak positif dalam penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, itu ada pemegang kepentingan utama dalam bisnis, itu ada pemegang saham, kreditur, pekerja, pelanggan, supplier, pemerintah, aktivis, dan terakhir itu ada kompetitor. Next. Topik selanjutnya yaitu ada jenis-jenis hubungan antar perusahaan dalam bisnis. Itu ada 4. Yang pertama itu ada hubungan bisnis antara perusahaan dalam kontraktor. Nah, di sini dijelasin suatu hubungan yang melakukan proyek dalam rangka pembangunan, suatu bangunan pabrik, kantor, atau berbagai kebutuhan lainnya dengan kontraktor. Nah, artinya di sini kedua belah pihak itu bekerja bersama dengan kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan pengelolaan resiko yang baik. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mencapai tujuan proyek yang dengan sukses melalui penandatanganan kontrak kerja yang mengatur aspek proyek dan kolaborasi yang baik antara perusahaan dan kontraktor. Selanjutnya, yang kedua itu ada hubungan bisnis antar perusahaan dengan pemasok. Nah, perusahaan ini melakukan perjanjian dengan para pemasok barang atau jasa bagi kepentingan produksi atau operasi usahanya yang sehari-hari. Mudahnya itu disebut supply agreement. Nah, di sini diartikan bahwa perusahaan dan pemasok itu sepakat tentang persyaratan, harga, jumlah, waktu pengiriman, dan kualitas barang atau jasa yang disediakan. Nah, supply agreement ini merupakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan dan pemasok, memastikan kalau pasokannya stabil, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next. Nah, yang ketiga itu ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan distributor, retail, dan agen penjualan. Nah, perusahaan ini biasanya akan menunjukkan pihak ketiga seperti distributor atau agen penjualan untuk membantu memasarkan produk miliknya. Nah, hubungan ini juga biasa disebut distributor agreement dan sales representative agreement. Nah, di sini diartikan kalau perusahaan dan distributor atau agen penjualan itu sepakat tentang tugas, tanggung jawab, wilayah penjualan, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini membantu mengatur hubungan kerjasama antar perusahaan dan pihak ketiga untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan pemasaran dan penjualan produk secara efektif. Yang terakhir itu ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen atau distributor. Ketidakmampuan konsumen untuk melakukan pembayaran tunai, maka perusahaan dapat melakukan pembayaran tersebut terhadap konsumen yang bersangkutan dengan melakukan perjanjian jual beli, baik itu dengan cicilan atau dengan sewa beli. Nah, di sini diartikan kalau perusahaan dan konsumen itu mempunyai kesepakatan dalam bentuk perjanjian jual beli, di mana konsumen dapat membayar dalam bentuk angsuran atau menyewa barang dengan opsi untuk membelinya di masa depan. Nah, dengan ini konsumen dapat memperoleh produk atau jasa yang dibutuhkan tanpa pembayaran tunai penuh, sementara perusahaan tetap memperoleh pendapatan melalui pembayaran berkala yang disepakati. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, terima kasih Anggun. Berikutnya yaitu ada etika perusahaan dengan memegang saham ya. Perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, di sini kami ada 6 etikanya. Yang pertama ada memegang saham, yang sekarang kemudian ada kreditur atau pemasok, kemudian pelanggan, pesaing, mitra kerja, dan juga media massa. Nah, di sini etika perusahaan dengan pemegang saham. Ketika pemegang saham itu bukan cuma perorangan, tapi juga bisa merupakan sebuah perusahaan ya. Jadi yang pertama, etikanya itu yang pertama, yaitu memperlakukan pemegang saham secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian memberikan keleluasaan kepada pemegang saham untuk mendapatkan informasi material yang lengkap dan akurat tentang perusahaan sesuai dengan haknya yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketika pemegang saham meminta informasi mengenai perusahaan, maka seharusnya dari perusahaan sudah siap untuk memberikan informasi tersebut secara lengkap dan juga akurat. Kemudian di sini ada hal-hal yang tidak diperkenankan, yaitu yang pertama ada komunikasi dengan pemegang saham dilakukan oleh berbagai pihak. Karena yang umumnya ketika banyak pihak yang memberikan informasi akan ada banyak perbedaan, umumnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada laporan kepada pemegang saham tidak tepat waktu, tidak akurat dan juga tidak lengkap. Hal ini sangatlah seharusnya dilarang ya, karena untuk waktu yang tepat waktu itu sudah diperhitungkan jauh-jauh hari sebetulnya kan untuk di sebuah perusahaan. Kemudian yang C, yaitu intervensi pemegang saham yang dominan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar. Kemudian di sini ada etika perusahaan dengan kreditur atau pemasok. Yang pertama yaitu pastikan mampu melunasi. Ketika kita berhutang atau membeli barang yang dilakukan secara kredit, kita harus siap bahwa kedepannya kita harus mampu melunasi. Kemudian yang kedua, tidak memaksa agar kreditur atau masuk ini mau memberikan pinjaman. Kemudian yang ketiga, segera membayar pinjaman atau utang. Kemudian yang keempat yaitu mengoptimalkan penggunaan dana yang diperoleh. Ketika dana diperoleh, seharusnya perusahaan sudah memikirkan dengan matang-matang apa saja kegunaan dana tersebut sehingga dana tersebut dapat diefisiensikan penggunaannya. Kemudian yang kelima, ini terkait dengan nomor 3 ya, yaitu membayar walau tidak ditagih. Jadi walaupun tidak ditagih ataupun tenggatnya masih lama, sebaiknya pinjaman tersebut harus segera dibayarkan. Kemudian yang keenam, yaitu tidak marah ketika ditagih. Ketujuh, yaitu memberikan informasi yang sesuai dengan calon kreditur atau investor. Kemudian nomor 8, menerima pinjaman atau penanaman modal melalui perjanjian yang sah. Ketika perjanjian yang sah ini dilakukan, maka itu sudah dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak ada tidak akan ada unsur kekerasan ataupun pemerasan yang terjadi. Kemudian selanjutnya ada etika yang hal-hal yang tidak diperkenankan kepada kreditor atau pemasok, yaitu yang pertama pembukuan ganda untuk kepentingan kreditor atau investor. Kemudian yang kedua, pelanggaran kontrak atau perjanjian. Yang ketiga yaitu syarat perjanjian tidak transparan dan wajar. Ketika kita mendapatkan syarat perjanjian, itu seharusnya kita baca terlebih dahulu, sehingga hal-hal yang menurut kita tidak wajar, itu bisa kita kendalikan terlebih dahulu, kita tanyakan terlebih dahulu, tidak asal tanda tangan. Kemudian yang keempat yaitu pemilihan pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau teman secara tidak fair. Umumnya kalau di ketika pemasok itu dikelola oleh keluarga atau teman, umumnya mereka akan seperti ada rasa tidak enak ketika menagih, sedangkan ini tuh utang dan itu sudah seharusnya ditagih dan tidak boleh marah ketika ditagih tersebut seperti yang sebelumnya. Kemudian yaitu etika perusahaan dengan pelanggan. Ketika dengan customer, etika yang pertama yang harus dilakukan yaitu menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Jangan karena kita ada diskon atau ada promo lainnya sehingga penjualan produk harus sesuai dengan keuntungan yang kita inginkan.
Kemudian, membuka layanan pelanggan dan menindaklanjuti keluhan pelanggan tanpa melakukan diskriminasi terhadap pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan, serta diterima oleh norma-norma masyarakat. Ketika ada promosi, seharusnya memang apa yang ada di gambar, yang ada di promosi, itu betul-betul dapat dirasakan oleh customer, sehingga hal itu akan menimbulkan pembelian kembali oleh customer, dan perusahaan pun akan untung kan. Selanjutnya yaitu di sini ada hal-hal yang tidak diperkenalkan, yaitu yang pertama disharmonisasi dengan pelanggan, kemudian yang kedua tidak merespon keluhan pelanggan. Ketika ada pelanggan yang mengeluh atau hal-hal yang istilahnya dapat merusak citra, perusahaan harus tetap merespon karena hal ini akan mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan ke depannya. Walaupun keluhan pelanggan tersebut terkadang aneh-aneh ya, terkadang. Namun tetap pelanggan harus tetap direspon keluhannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengabaikan pengawasan terhadap proses pengembangan, produksi, dan distribusi yang berpengaruh terhadap kualitas produk. Kualitas produk harus tetap dijaga walaupun keadaan keuangan sedang tidak baik. Kemudian yang keempat yaitu melanggar perjanjian kontrak. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya etika perusahaan dengan mitra kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, memupuk rasa kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah usaha yang berlaku. Yang kedua, membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dengan tidak melanggar regulasi maupun prosedur yang berlaku. Yang ketiga, mengutamakan pencapaian hasil kerja yang optimal sesuai dengan harapan bersama. Selanjutnya ada etika perusahaan dengan pesaing. Yang pertama ada menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua melakukan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan aset termasuk sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dan kehandalan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tidak melakukan peniruan tanpa modifikasi atau melakukan reproduksi barang hasil produksi perusahaan pesaing. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika dalam perusahaan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini biasanya dilatar belakangi oleh berbagai hal, salah satunya untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak buruk yang selanjutnya akan terjadi. Faktor pertama yaitu banyaknya kompetitor baru. Yang kedua, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang ketiga, ingin menambah mangsa pasar. Yang keempat, ingin menguasai pasar. Dan terakhir ada pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Di mana dari faktor di atas tersebut, faktor pertama lah yaitu banyaknya kompetitor baru yang memiliki pengaruh paling kuat. Di mana untuk mempertahankan produk perusahaan, perusahaan harus tetap menjadi utama, dibuatlah iklan dengan sindiran-sindiran pada produk lain. Iklan dibuat hanya untuk mengunggulkan produk sendiri tanpa ada keunggulan dari produk tersebut. Selanjutnya ada 7 alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis. Yang pertama yaitu penerapan etika bisnis mencegah agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan stakeholders lainnya. Sebagai contoh, pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah secara tidak profesional yang dilakukan oleh perusahaan daerah kebersihan Kota Bandung telah mengakibatkan bencana longsor sampah dengan volume sekitar 20 juta meter kubik yang menimpa perumahan penduduk di sekitarnya, sehingga 112 orang dinyatakan meninggal dunia dan kerugian material lainnya. Yang kedua ada penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sebagai contoh, terdapat sebuah studi yang dilakukan DePaul University yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan statistik yang signifikan antara pengendalian perusahaan yang menekankan pada penerapan etika dan perilaku bertanggung jawab di satu sisi dengan kinerja keuangan yang baik di sisi lainnya. Yang ketiga yaitu penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, menolak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara dua pihak yang melakukan hubungan bisnis.
Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat hubungan bisnis terhadap pihak lainnya. Sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak dapat dipercaya, maka pihak yang tidak dapat dipercaya ini akan diabaikan oleh mitra bisnisnya, bahkan oleh komunitas bisnis secara umum. Yang keempat, ada penerapan etika bisnis agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor yang bertindak tidak etis. Sebagai contoh, kejahatan pencurian uang perusahaan yang dilakukan pemilik dan pimpinan perusahaan merupakan faktor penyebab utama kebangkrutan perusahaan dibandingkan faktor-faktor lainnya. Demikian pula kegiatan dumping di mana negara pengimpor menjual dengan harga yang lebih rendah dari perusahaan domestik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sanksi untuk pelanggaran etika bisnis perusahaan. Hal yang menjadikan pelanggaran terhadap perusahaan yang tidak menerapkan etika dalam bisnisnya adalah pegawai perusahaan yang melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran pedoman etika bisnis dan etika kerja atau Code of Conduct. Pengenaan sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh komisaris dan direksi berpedoman pada anggaran dasar perusahaan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai perusahaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam peraturan disiplin pegawai atau PDP maupun aturan kepegawaian yang berlaku. Laporan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tanpa disertai dengan bukti-bukti pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Dari contoh pelanggaran tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadikan perusahaan untuk menerapkan etika dalam bisnisnya bukanlah dari perusahaan itu sendiri, melainkan adanya kejujuran dari para pegawai yang bekerja dalam perusahaan tersebut, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang damai serta menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang menerapkan etika dalam bisnis. Etika bisnis di Indonesia sebagai sesuatu yang bukan hal baru. Etika bisnis eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis dalam masyarakat Indonesia. Artinya, usia etika bisnis sama dengan usia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Secara normatif, etika bisnis di Indonesia baru dimulai dari tempat khusus semenjak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33, bahwa pembangunan ekonomi negara RI semata-mata demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan subjek atau pemilik negeri ini. Dua hal penting yang menjadi hambatan bagi perkembangan etika bisnis di Indonesia adalah budaya masyarakat Indonesia dan kondisi sosial politik Indonesia. Next. Selanjutnya adalah contoh kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan Facebook. Skandal data Facebook Cambridge Analytica adalah skandal yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi dari 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica pada tahun 2014. Data ini digunakan untuk mempengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai dengan keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Setelah kebocoran ini diketahui, Facebook meminta maaf dan mendapat ancaman masyarakat serta penurunan harga saham. Facebook menilai bahwa pengumpulan data oleh PA Analytica ini tidak pantas dilakukan pada memanfaatkan data yang bocor. Para pemilik data tidak tahu bahwa informasi pribadi mereka dijual oleh perusahaan ini dan dibeli oleh politikus. Next. Pada Maret 2018, The New York Times, The Guardian, and Channel 4 News merilis laporan yang lebih terperinci tentang kebocoran data ini dengan informasi baru dari mantan karyawan Cambridge Analytica, Christopher Wylie. Wylie memberikan informasi lebih lengkap mengenai ukuran kebocoran data, informasi pribadi yang dicuri, dan komunikasi antara Facebook, Cambridge Analytica, dan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica untuk mempengaruhi opini pemegang hak pilih. Kebocoran ini memantik diskusi terbuka tentang standar etika perusahaan media sosial, organisasi konsultasi politik, dan politikus. Aktivis hak konsumen menuntut adanya perlindungan bagi konsumen, media daring, dan hak privasi, serta pencegahan misinformasi dan propaganda. Seorang ilmuwan data Universitas Cambridge membagikan data ilegal tersebut kepada Cambridge Analytica. Facebook kemudian menghapus aplikasi buatan Kogan dan meminta Kogan dan Cambridge Analytica untuk menghapus data yang diperoleh secara ilegal tersebut.
Facebook juga mengubah data kebijakan Facebook agar aplikasi seperti yang dibuat oleh Kogan tidak mengambil data milik teman pengguna, kecuali teman tersebut juga mengalami akses aplikasi tersebut. Namun Cambridge Analytica ternyata tidak menghapus data ilegal sebagaimana yang diminta Facebook. Mereka mengolah data itu untuk memetakan kepribadian pengguna lalu menggunakannya sebagai target audiens iklan digital. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam presentasi ini. Selanjutnya. Dan presentasi yang dapat kami sampaikan, jika ada kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.